Ku terbiasa tersenyum. POV Autor berlaku untuk bab 13-17 nanti. Angga dan Ika masih duduk di atas sofanya. Keduanya memang manusia bejat yang tidak memiliki akal sehat. Harusnya Angga bisa menghargai pernikahannya, bukan malah berselingkuh dengan orang yang justru menjadi sosok panutan bagi Sasa. Mbak Ika, kamu masih memikirkan Sasa ya? Tanya Angga yang mencolek dagu ibu mertuanya yang ia panggil dengan sebutan Mbak itu. Ya, aku juga memikirkan sosok bapak mertuamu. Enggak, aku yakin dia pasti akan membenciku. Keluhnya dengan menghela nafasnya. Biarlah soal bapak, Mbak. Lagian, kan masih ada aku. Aku yang akan menemani Mbak sampai bayi kita lahir. Ujarnya lagi. Tapi aku mau setelah bayi ini lahir nanti. Ia tetap anak kita berdua. Bukan anak kamu dan Sasa. Jawab Ika sembari mengunyah makanan di mulutnya. Mendengar ucapan Ika, ekspresi Angga seolah berubah tak suka. Tapi, ia tidak menanggapi ucapan-ucapan Ika, ibu mertuanya. Enggak, baju-bajuku sudah dibakar habis. Aku bahkan tidak sempat menyelamatkan baju-baju yang pernah aku beli bersamamu dulu. Keluh Ika dengan berdecak kesal. Sabarlah, nanti kita beli lagi Mbak. Beli yang bagus-bagus. Kita, kan punya mobil. Jadi gak khawatir akan gunjingan tetangga, mereka gak akan mengenali kita. Ujar Angga. Ika pun tersenyum. Ya, mudah-mudahan hubungan kita ini bisa berjalan dengan mulus ya. Saya benar-benar senang bisa punya menantu sekaligus pacar sebaik kamu. Angga terdiam. Otaknya masih memikirkan hubungan terlarangnya dengan wanita yang harusnya jadi ibu mertuanya di depan matanya itu. Di lain sisi, Sasa masih mematung. Ia duduk menepi di ruang tamunya. Duduk sendirian di sana. Tata sahabatnya sudah pulang sedari tadi. Ini sudah hampir jam 12 malam. Sasa masih tidak bisa memejamkan matanya. Air matanya masih menetes deras. Bukan karena ia tak menerima karena diusirnya Angga dari rumahnya. Tapi ia merasa kecewa. Tak menyangka jika sosok Angga yang memiliki pengetahuan luas, pandai dan luwes itu kini berubah menjadi iblis yang buta hati. Namun, tak lama kemudian, sebuah pesan di ponselnya berhasil menyita perhatian Sasa yang sedari tadi masih tak bisa berhenti melihat video ibu kandungnya dengan suaminya yang berboncengan mesra dan berhubungan badan di hotel kemarin. Sa, aku dengar Angga selingkuh dengan ibu kandung kamu sendiri ya? Sasa melotot heran. Kenapa sahabatnya bisa mengetahui hal ini? Bukannya ia tak sempat bertemu dengan Lisa cukup lama? Beras yang ia beli sekuintal kemarin juga tidak sempat ia kirim ke MZ Catering. Sebuah tempat di mana Sasa biasa melakukan kesibukannya setelah ia bekerja sementara di restoran Cece Nani. Jujur saja Sa bekerja di restoran juga bukan pegawai tetap. Ia bekerja di sana karena permintaan sang owner restoran yang berani membayarnya tinggi untuk sekedar membantu di hari-hari libur atau hari-hari besar yang biasanya malah akan banyak pengunjung. Jadi ketika ia tidak bekerja di restoran, ia lebih memilih untuk berada di warung khusus catering milik ia dan sahabatnya bernama Lisa. Seorang perempuan cantik jelita yang sudah lama berteman dengan Sasa. Keduanya dipertemukan kala Sasa belajar memasak untuk mengikuti lomba masak di kompleknya. Sasa pun membalas pesan singkat Lisa di aplikasi hijaunya. Kok kamu tahu? Apa warga ada yang berdesas-desus sampai ke telingamu? Enggak. Tadi sempat viral. Ada yang taruh video mereka berdua di Facebook. Sasa terdiam sejenak.
Memang itu balasan yang setimpal untuk orang yang sudah melanggar aturan dan menjalin hubungan terlarang. Tak ada yang perlu disalahkan jika menghujat keduanya. Karena itu sudah jelas-jelas perlakuan hewan. Tak lama karena kelelahan Sasa pun terlelap. Ia tak sempat menanyakan kepada Lisa sosok siapa yang menyebarkan hubungan gelap antara ibu kandungnya dan suaminya itu. Keesokan harinya, Santi teman Angga kembali bertandang ke rumah Sasa. Gadis itu masih terlelap. Pak Kardilah yang menyambut sosok Santi di depan pintunya. Pria parubaya itu tampak malas sebenarnya untuk menyambut tamu. Hatinya masih sangat sakit dan hancur berkeping-keping karena ulah istrinya bersama menantunya. "Permisi, Pak. Ini ada surat dari kantor untuk Angga. Ini perintah dari atasan kami, katanya Angga resmi dikeluarkan dari perusahaan kami. Semalam banyak yang mengetahui hubungan terlarang ia dan ibu mertuanya." Santi memberikan sebuah amplop coklat berisikan surat pemecatan Angga secara tidak terhormat kepada Bapak Kardi. "Tapi, Angga sudah tidak ada di sini. Dia kan sudah diusir semalam. Warga banyak yang membakar pakaiannya dan benda-benda istri saya," jawab Pak Kardi malas. "Oh, apa ia pulang ke rumah barunya ya, Pak?" tanya Santi. Pak Kardi menggelengkan kepalanya lesu. "Saya juga nggak tahu di mana rumah barunya. Saya belum pernah tahu soal perkembangan aset Angga. Karena selama ini saya sibuk bekerja dan merantau," jawab Pak Kardi lagi. Sesaat setelahnya Sasa sudah berdiri di depan pintu. "Santi." Sasa, kamu jangan sedih ya, kamu yang tabah. Masih banyak laki-laki yang mau bersanding denganmu. Kamu masih cantik, masih muda, belum punya anak lagi," hibur Santi. Sasa mengangguk dengan matanya yang sembab. "Emang kamu tahu rumah baru Mas Angga?" tanya Sasa lagi. Santi mengangguk. "Tahu kok. Di belakang swalayan Daskara. Di sana ada komplek elit namanya Komplek Nusa Regency. Rumah Angga nomor 12. Masa kamu nggak tahu sih? Angga sudah lama beli rumah itu," ujar Santi yang lantas memberikan amplop di tangannya kepada Sasa. Sasa menggelengkan kepalanya. "Aku nggak tahu." "Ya sudah, biarlah. Anggap aja aku sekarang bukan lagi istrinya," jawab Sasa santai. Meski matanya bengkak bekas menangis semalaman, Sasa masih berusaha tersenyum simpul. Santi pun kembali memeluknya. "Sabar ya, bumi tidak selamanya malam. Ada kalanya siang. Kamu harus yakin nanti akan ada orang lain yang lebih baik dan bisa menggantikan posisi Angga di hati kamu. Sementara ini kamu fokus untuk menjaga diri kamu dulu. Setidaknya memulihkan perasaan sakit kamu. Kamu harus kuat," ujar Santi. Sasa tersenyum. "Makasih ya, aku akan berusaha untuk melupakan semuanya dengan seiringnya waktu yang berjalan kok." Santi pun tersenyum. Lantas ia juga pamit untuk kembali ke kantornya. Surat pemecatan suaminya di tangan Sasa membuat Sasa penasaran akan rumah baru suaminya. Ia pun meminjam sepeda matic milik bapaknya untuk mengantar surat itu ke tempat Angga. Ia menyusuri jalanan yang cukup padat karena aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di pagi hari. Setibanya di tempat yang diberitahukan Santi tadi, Sasa mencari rumah yang diucapkan Santi. Rumah nomor 12. Kala ia tiba di depan rumah itu, ia melihat ibunya yang mengecup kening suaminya dengan mesra kala pria itu bersiap untuk berangkat bekerja. "Ibu," lirih Sasa.